Halo Congers, kembali lagi di podcast EOS Epis on Sky. Episode kali ini akan dibawakan oleh aku, Sabita Elisa Krismananda dari kelas 1 D4 Teknik Telekomunikasi B. Oh iya, aku juga nggak sendirian loh, aku juga ditemenin oleh teman aku, yaitu... Oke, halo, aku Syaira Farina Wahda dari kelas 1 D4 Teknik Telekomunikasi A. Oh iya, Mbak Syaira apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Sabita sendiri gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, di episode kali ini kita mau bahas apa nih? Bentar-bentar, sebelum itu aku mau nanya nih, kan kemarin tuh pernah ada wacana kalau kita mau offline, praktikumnya offline gitu kan ya. Terus ternyata waktu deket-deket mau masuk kuliah, ada kabar lagi kalau online lagi, nggak jadi offline. Itu perasaan kamu gimana nih? Waktu dengar kabar itu. Itu juga sempat rame nggak sih di grup kelas? Kalau aku sendiri sih, yang pasti sama kayak teman-teman ya, sedih. Apalagi udah persiapan buat ngekos dan lain-lain gitu kan. Kalau kamu sendiri gimana? Sama banget sih, kan aku udah berharap banget ya bisa pegang alat di lab gitu kan. Soalnya dari awal masuk kan nggak pernah gitu. Teman-teman yang lain juga kayaknya kecewa sih. Tapi nggak apa-apa, semoga PPKM di Surabaya ini bisa cepat menurun ya levelnya. Amin. Soalnya kita kan dari awal masuk kan langsung online ya. Belum pernah tuh ngerasain gimana kuliah offline. Nah, banget kan pastinya. Betul tuh. Yuk kembali ke topik. Episode kali ini kita akan bahas apa nih Mbak Zaira? Oke, karena ini di masa pandemi COVID, jadi di episode kali ini kita mau bahas bagaimana sih kualitas pendidikan di masa pandemi COVID ini. Kira-kira menurut Mbak Sabita gimana nih? Kok tanya aku? Kita kan satu angkatan ya. Nggak pernah tuh ngerasain kuliah offline kan? Nah, kebetulan nih di episode kali ini kita kedatangan narasumber dengan Mas Arasi. Ya, halo guys. Jadi sebenarnya kenalin ya, mungkin teman-teman ini belum tahu, jadi kenalin nama aku Arasi Dapat Kurniawan dari angkatan 19, khususnya di kelas 3 D3 Telekomunikasi B. Halo Mas Arasi. Halo Mas Arasi. Ya, halo Syahira sama Sabita. Apa kabar nih Mas Arasi? Alhamdulillah baik-baik aja. Di Syahira gimana? Syahira Sabita sehat juga kan di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat juga Mas. Seperti pertanyaan aku tadi ke Sabita Mas ya, waktu dengar kalau nggak jadi online, waktu offline lagi ini beritanya, perasaan Mas Arasi gimana nih? Kalau dari kami tadi kan cukup kecewa ya gitu. Kalau mungkin dari Mas Arasi sendiri gimana? Untuk aku sendiri mungkin juga kecewa juga ya, soalnya juga karena tiba-tiba kan udah nyiapin Januari udah dikasih surat edaran dari direktur kalau ternyata offline lagi nih, udah bersyukur banget, itu udah bisa lab lagi, bisa ketemu teman-teman lagi, nongkrong lagi, bisa ngerasain vibe Surabaya lagi kan gitu. Nah, tiba-tiba nih hari Rabu kalau nggak salah, kok ada surat edaran lagi, ini surat edaran apa lagi? Wah, ini nih berbahaya ini. Waktu dicek ya, online lagi. Wah, itu tuh udah persiapin kos juga, udah nyiapin barang-barang di kos, udah pindahan di kos. Waduh, ini ternyata udah kecewa banget, udah pindah-pindah, ternyata harus ngambil barang lagi, kembaliin di rumah lagi. Kecewa banget pokoknya. Oh, berarti Mas Arisi sempat berangkat ke kosan ya? Iya, sempat pindahan kan waktu itu gara-gara online, akhirnya barang-barang dipindahin semua ke rumah, balik lagi stop kos. Ternyata waktu dapat edaran suruh offline udah siap kos lagi, tapi ternyata online lagi, jadi balik lagi barang-barangnya. Selain kecewa karena offline juga makan banyak tenaga ya Mas ya, pindahan terus. Nah, iya benar, kalau barangnya dikit nggak apa, ini barangnya banyak juga soalnya udah siap-siap. Kalau 6 bulan offline ini ternyata nggak sampai berapa bulan, nggak sampai, cuma harusnya Rabu, Seninnya online, harusnya Seninnya offline, online lagi ya, capek. Teman aku juga ada yang dari Kalimantan Mas, sudah di kosan sekarang. Jadi sekarang masih di Surabaya, soalnya
masih bimbang ini nanti kalau aku kembali ke Kalimantan takutnya ada informasi mau offline kan jadi rugi. Nah itu ya repot emang kan, nggak ada pemberitahuan, soalnya dadak juga kan, dadak nggak sampai hamil 1 minggu. Kasihan juga teman-teman yang udah di luar pulau kan, yang dari luar pulau udah ngepat di Surabaya, mau balik emang duit juga. Kalau emang tiba-tiba offline keluar duit lagi tiket pesawat. Dan emang Iya benar banget Mas. Salah. Mungkin bisa langsung masuk nih ke tanya jawab. Jadi kita ada beberapa pertanyaan buat Mas Arasi nih. Mungkin pertanyaan pertama dari Mbak Sabita. Ya nih, kan Mas Arasi kan udah pernah ngerasain offline ya Mas ya. Untuk menurut Mas Arasi nih, pendidikan di masa pandemi ini cenderung menurun atau meningkat Mas? Wow, ini mungkin ini ya, kalau dari segi kualitas ya, mungkin kalau dari segi kualitas sendiri sih cenderung ya pasti menurun ya. Soalnya juga nggak menutup kemungkinan nih, teman-teman pasti banyak yang kalau jawab di chat, kolom chat etol ya, atau di Zoom, ya gimana paham anak-anak? Paham. Iya baik Bu, selamat pagi Pak. Jadi kayak apa ya, istilahnya itu kita kayak cuma disuapi aja gitu. Jadi kita disuapi aja tanpa akhirnya betul-betul memahami esensi dari materi yang ada di dalamnya gitu. Apalagi juga kalau aku ini merubah jadi 3 faktor sih. Yang pertama faktor kurangnya pemahaman mahasiswa atau peserta didik terhadap materi pembelajaran ya. Apalagi kita nih sebagai anak teknik ya, anak teknik yang notabene kita itu banyak praktikum, apalagi juga anak politeknik, itu kan pasti butuh banget praktikum, butuh banget megang alat di lab, yang itu yang jadi salah satu tantangan di masa sekarang, gimana caranya kita itu bisa mengadaptasi pembelajaran yang semulanya luring sekarang menjadi daring. Jadi kita aksesnya kalian kurang, yang mana itu juga membuat pemahaman kita terhadap suatu materi pembelajaran itu jadi kurang otomatis. Gitu. Kalau untuk poin kedua sendiri, ada juga ini sih, kurangnya interaksi sosial, baik itu antar mahasiswa, dari mahasiswa ke dosen, atau dari mahasiswa ke masyarakat sekitar. Soalnya apa? Kita akhirnya kan juga lebih cenderung di rumah terus nih. Di rumah jam 7 bangun, mandi, sarapan, dan jam 8 buka laptop. Belum jam 8 ya, atau jam 8 mulai absen, tadi. Paham anak-anak? Iya paham Bu, terima kasih Bu, iya sama-sama. Jadi kayak kurang banget interaksinya gitu loh, walaupun kita bisa mengaksesnya materi pelajaran kapan aja, di mana aja, tapi itu juga akhirnya psikososial kita ini akhirnya terganggu. Yang mana biasanya kita berinteraksi secara langsung, tadi kita dipaksa untuk berinteraksi secara digital, secara visual gitu. Terus ada lagi juga ini sih, jadi kendala, karena tadi di poin pertama kurangnya pendalaman materi, akhirnya ini juga jadi kendala untuk tumbuh kembang dari capaian belajar mahasiswa gitu. Itu sih kalau dari kualitas mutu ya, penurunan kualitas dari segi kualitas. Kalau dari kuantitas otomatis naik pasti. Nilai-nilai pasti naik, bener-bener ngerasain gitu. Yang pertama online kan, IPK cuma kasih gini kok, aduh nerima nih. Tiba-tiba kalau offline, itu online ya, online materi, ini materinya, ini gampang. Jadi kayak kalau dari segi kualitas menurun, tapi kalau dari segi kuantitas dilihat secara IPK pasti naik. Kan juga kalau ujian kan online bisa tuh jimit sama teman-teman juga ya Mas ya. Nah bener banget. Apalagi kalau yang rumahnya deket kan, guys, ayo nih ketemuan, UAS nih, UTS nih, ayo ketemuan biar gampang. Oke, OTW berangkat, nah itu tuh. Oke, terima kasih ya Mas Arasi. Karena kalau misalnya menurut aku juga gitu sih. Kalau misalnya selain online ya Mas, selain online menurun kan, sekarang juga ada beberapa yang sudah tatap muka. Tetapi itu waktunya kan juga sebentar banget. Mungkin cuma 2 jam, 3 jam di sekolah yang buat anak-anak TK. Itu kan juga nggak maksimal banget ya Mas. Pasti nanti materi yang didapat itu nggak sebanyak kayak waktu sebelum pandemi gitu kan. Nah benar. Ini juga mau nggak mau kan kita ini kan, mau nggak mau kita cuma bisa terima sedikit gitu. Ya mungkin beberapa tetap ada kelebihan ya, jadi kita punya banyak waktu buat self improve. Tapi juga
kita ini anak teknik telekomunikasi kan khususnya ini kan, waduh, kita butuh akses lab, kita butuh akses alat ini. Oke, kita mengembangkan diri di bidang soft skill ya mungkin ya, soalnya online kan bisa ngembangin soft skill, tapi hard skillnya ini yang susah. Ya betul banget, apalagi kan kalau misalnya online nih, mesti dari teman-teman juga banyak nih kan, di depan laptop, etol dinyalakan, masuk etol, udah tinggal tidur lagi. Kalau nggak itu cuma jawab, paham bu, ingat HP-an, tiktokan gitu kan. Nah, relate banget beneran. Jangan-jangan pernah ngerasain bahasa Bita ini, jangan-jangan salah satu oknum kayak gitu, jangan-jangan. Alhamdulillah tidak, Mas. sampai paham loh. Masuk etol, join, HP-an, tidur lagi. Bahkan kalau misalnya offline pun kan juga, misalnya nih yang nggak ngekos, PP atau gimana, mungkin jadinya capek di jalan ya, nggak nangkep materi, cuman waktunya tuh habis buat di jalan aja gitu, buat PP dan lain-lain gitu kan. Ya benar, kayak sampai jauh kan PP juga kasihan kan jauh gitu, tapi at enak lah bisa. Itu sih interaksi sosial itu yang penting lah kadang-kadang. Teman dapat teman baru, ketemu teman tuh akhirnya jadi recharge energi gitu. Capek-capek di rumah, kerjaan tugas, nongkrong, ayo nongkrong, oke berangkat, senang lagi gitu. Kalau di kelas juga kan gampang, misal kita nggak paham materi ini langsung colek teman, ini gimana sih? Kalau sekarang kan kalau sekarang kan nunggu ngechat dulu gitu Mas. Ya ini gimana tadi aku nggak lihat gitu. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Kan alhamdulillah kita ini dapat informasi Mas Aras ini masuk mahasiswa yang berprestasi nih. Mungkin bisa di spill nih Mas, beberapa prestasi atau pengalaman yang sudah Mas Aras dapat selama berkuliah atau selama ini gitu. Mungkin bisa buat inspirasi buat teman-teman juga atau buat aku, buat Sabita juga nih. Sebelumnya jujur aja kalau di waktu awal itu sedih banget sih, emang banyak orang yang bilang kok habis banget, padahal enggak, benar-benar kalau baru pertama kali kenal atau pertama kali lihat tuh mungkin benar-benar yakin habis. Tapi kalau pertama udah lama kenal tuh aku mager banget orangnya gitu. Itu kadang-kadang sih yang jadi semangat. Kok orang-orang spek aku tinggi, kalau nggak bisa nyapain ekspektasinya mereka, ini aku yang jadi repot gitu loh, citra aku jadi jelek ya. Mungkin aku orang naif, tapi ya emang sekarang zamannya gitu. Jadi kalau buat prestasi dari yang pertama yang aku dapetin di kampus itu juara 6 dunia di Kansas Competition waktu itu ya. Terus ada lagi lolos pendanaan PKMDFK di tahun 2021 di yang konser competition 2021 ya. Terus juga setelah lolos pendanaan tuh kan banyak tuh, kalau di PKM kan banyak itunya. Tahapannya ada Monet, ada PKP 2. Nah, setelah tahapan-tahapan itu ternyata juga alhamdulillah lolos juga jadi serta di Pekan Dunia Mahasiswa Nasional juga ke-34 di tahun 2021 juga. Nah, habis itu setelah timnas, alhamdulillah dapat kesempatan lagi, itu juara 3 Huawei ICT Competition di Indonesia di bidang Artificial Intelligence gitu. Terus setelah Huawei ICT itu, ternyata dapat undangan, dapat golden ticket buat jadi perwakilan salah satu mahasiswa Indonesia buat kayak konferensi internasional dari Huawei yang isinya itu mahasiswa seluruh dunia yang mana membahas tentang perkembangan teknologi dan capaian teknologi yang akan ada di masa depan. Keren banget ya, prestasinya sangat banyak loh. Mungkin ada itu nggak Mas, kayak tips-tipsnya atau gimana gitu? Atau asal muasalnya bisa ikut lomba banyak gitu gimana Mas? Kalau asal muasal dulu itu ini ya, dulu pertama aku tuh pengen join banget tim robot kan. Join banget ya, walaupun nggak tahu robot itu kayak gimana kan, nggak tahu ya, walaupun ada basic coding di sejak SMA, tapi benar-benar nggak tahu, soalnya benar-benar awam banget tentang robot gitu. Join, gabung, nah ya ternyata nggak lolos. Nah ya udah nggak lolos. Nah masih ada tim lain nih, lah habis itu gabung lagi di tim Dirgantara tapi di tim KRTI, ternyata nggak lolos lagi. Wah itu udah hopeless banget. Kalau aku ini tidur mulu di rumah, lagi kan waktu itu online ya,
loh, ini masa aku juga ibarat kalau pandeminya 2 tahun sampai aku lulus, bisa aku lulus cuma dapat tidur doang, cuma dapat tambahan doang kan. Aduh gimana ya ini. Ya udah, ternyata akhirnya itu ada pendaftaran tim Edisat. Nah ini aku benar-benar nyoba banget, nggak expect hasil yang besar, soalnya emang aku daripada gabut nggak ngapa-ngapain, ya udahlah join, ikut seleksinya, alhamdulillah lolos. Itu sih awal muasal buat pertama kali ikut lomba-lomba. Sejak itu dari tim itu ada cutting MMB, Mbak Adel itu yang akhirnya juga ikut ngajak aku di PKM gitu. Nah di PKM, nah terus setelah itu juga akhirnya diajak buat jadi tim di Huawei ICT gitu. Kalau tips and triknya sih ini ya, karena kita juga online, jadi mumpung online manfaatin waktu banget sih. Soalnya juga sertifikasi sekarang banyak kan, sertifikasi gratis, malahan sertifikasi gratis banyak sekarang dari Kominfo ataupun dari lembaga-lembaga kursus online di coding, ataupun banyak banget. Huawei kemarin itu juga sempat ini, itu sih yang bisa dipakai buat acuan, bisa dipakai buat batu loncatan buat teman-teman bisa berprestasi, bisa ikut lomba apa. Soalnya juga basicnya lumayan kan, kita online banyak kegiatan, kita ibarat kita kuliah sampai dari jam 8 sampai jam 12 siang, mungkin ada jam 3. Nah itu jam 3 itu wah lumayan, jam 4 sore ini ada pelatihan, lumayan nih buat ngembangin, dapat sertifikat juga kan, jadi tabuhan buat di portofolio gitu sih, yang jadi basic banget. Lumayan di online ngembangin, nanggung waktunya di banyak ini dibuang-buang sia-sia. Oke, keren banget nih. Terima kasih Mas Arasi. Berarti itu lombanya waktu online ya Mas? Oh iya, lombanya waktu online semua, di online 2021 semua. Berarti untuk mendapatkan prestasi-prestasi kayak gitu di masa pandemi kayak gini nggak terlalu susah ya Mas? Maksudnya tetap masih banyak cara untuk mendapatkan prestasi itu gitu ya? Ya, bener banget. Malah semakin terbuka lebar sih peluang kita. Peluang kita semakin terbuka lebar buat dapetin prestasi di masa online ini. Kita bisa nambangin waktu, bisa gabut-gabut, wah aku habis kuliah nih, tugas sudah selesai semua. Coba nih aku ikut kursus di sini, coba. Atau aku pengen belajar materi ke depan, bisa lebih enak. Soalnya juga kalau offline kan, ya kalau laporan tulis tangan kan, kalau offline. Kalau online kan banyak kan diketik, jadi bisa menghemat waktu banget. Gitu, lumayan buat membantu waktu. Peluangin waktu buat hal bermanfaat, gak ada yang salah sih. Gitu. Terima kasih Mas. Soalnya kemarin tuh tak pikir ini enakan lomba-lomba gitu, enakan waktu offline kan bisa ketemu teman-teman, jadi komunikasinya juga lebih bagus. Kalau online gini kan kadang susah buat ketemu sama teman-teman. Mau ketemu ternyata si A ini ada acara gitu. Kalau misalnya waktu offline kan kita bisa ketemu waktu kuliah gitu. Jadi lebih banyak komunikasi sama teman-teman setim atau kayak gimana. Berarti kalau menurut Mas Arasi sendiri lebih enak waktu online ya, karena peluangnya lebih banyak gitu. Kalau buat perlombaan lumayan di online peluangnya banyak banget gitu. Kita juga gampang ya. Mungkin ini sih kendalanya juga di komunikasi tim gitu, yang tapi juga kadang enaknya itu komunikasi timnya tuh enak gitu. Ibarat kalau ada yang tim lain ada lagi kesibukan. Nah mungkin tapi itu bisa disempetin gitu loh, bisa dimentik lewat Google Meet ataupun lewat chat juga. Jadinya masih ada spare waktu kalau di online daripada di offline, spare waktunya lebih kecil, lebih sedikit. Dari yang aku dengar tadi, berarti asal muasalnya Mas Arasi ikut lomba itu berawal dari nggak keterima di tim robot, terus gabut ya Mas ya? Coba-coba gitu. Iya benar banget, negara hopeless gak ada tujuan lagi. Ya udah gabung di tim robot, gagal, ya udah akhirnya masuk ke tim Edisat itu, dan alhamdulillah. Kalau misalnya gabut gitu kan ya Mas ya, cari lomba, siapa tahu kan peluang menang juga ada. Nah, iya, banyak sekarang di IG info lomba atau event mahasiswa itu banyak banget tuh sekarang. Gak seaktif ini sih, maksudnya kok gak seaktif, gak sesepi dulu pos-posnya online itu.
Karena online marak banget, banyak ini. Adain lomba-lomba semakin marak juga. Enak, banyak peluang. Oke Mas Arasi, ini ada pertanyaan terakhir nih Mas. Mungkin Mas Arasi ada pesan sekata atau 2 kata untuk teman-teman nih agar mungkin bisa produktif atau bisa mencetak prestasi di masa pandemi ini. Iya, buat teman-teman sekalian, walaupun ini ya, mungkin ada teman-teman yang offline, yang online, mahasiswa online, belum pernah beraktivitas di kampus, jangan patah semangat. Jangan berkecil hati karena teman-teman ini kuliahnya online terus ya. Nah, tapi gimana teman-teman ini bisa memanfaatkan kesempatan, bisa memanfaatkan keadaan dengan sebaik mungkin. Karena kita juga sedang terkendala online. Nah, kali ini banyak waktunya teman-teman, banyak waktu yang bisa dimanfaatin, entah itu buat mengembangin soft skill, entah itu buat mengembangin hard skill, pokoknya improve diri sebaik mungkin. Manfaatin waktu. Kalau teman-teman memang bisa merasa mampu buat menjalani kegiatan itu, teman-teman banyak kegiatan, kalau memang mampu, teman-teman gas aja. Jangan pernah ragu sih, soalnya kalau emang ambil langkah itu akhirnya bakal ini luas diri. Kenapa di depan itu nanti mikir, kenapa ya nggak ini? Waduh enak banget, bisa. Kalau nggak bisa, padahal kalau disetarain aku mungkin bisa sama teman. Itu sih, jangan pernah ragu buat mengambil kesempatan, jangan pernah ragu buat mengambil langkah. Hasil yang optimal juga berdasarkan usaha yang optimal. Jadi teman-teman manfaatkan waktu sebaik mungkin di masa pandemi, jangan sampai kecewa di masa depan karena teman-teman belum bisa menghasilkan apapun untuk diri sendiri. Pokoknya targetkan apapun itu untuk kemajuan diri gitu. Jangan pernah targetkan untuk biar dipandang gini, aku biar gini, itu malah nanti kesannya jelek, dapat hasil yang buruk juga. Pokoknya ditargetin buat kembangin diri. Aku pengen kembangin diri juga, aku di masa depan yang tujuan ini, ingat impian di masa depan. Keluarga juga, ingat orang tua yang udah besarin, yang punya naruh harapan besar di pundak kita. Beneran keren banget nih. Langsung termotivasi. Oke, besok mau ikut lomba ini deh. Gitu ya. Tapi nggak tahu mau ikut lomba apa ya nih aku. Nggak apa, ikut aja. Ditunggu. Harus ikut sih. Harus ikut, wajib. Tapi kita kira-kira mau ikut lomba apa nih? Kalau aku sih untuk saat ini alhamdulillah sudah ikut lomba PKM yang kemarin diadakan. Tunggu selanjutnya aja. Wah, keren banget. Seperti yang dibilang sama Sabita tadi, itu pertanyaan terakhir dari kita ya Mas. Terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan untuk gabung, join di podcast EOS ini. Dan mungkin untuk teman-teman di rumah dan dimanapun, mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut tentang prestasi atau pengalamannya Mas Arasi, bisa DM ya Mas, DM di Instagramnya Mas Arasi. Apa nih Instagramnya Mas Arasi? Monggo boleh DM atau WA juga nggak apa-apa. Kalau di Instagram itu di @arasidava. Kalau di WA bisa dicek, dicatat ya 081231356908. Feel free to touch, feel free to ask, bebas kapanpun. Selagi online gitu. Oke, terima kasih banget Mas Arasi. Karena memang waktunya yang terbatas, jadi untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman, jangan bosan-bosan ya dengerin podcast EOS dan selalu nantikan episode-episode selanjutnya. Juga buat teman-teman yang mau kirim salam untuk bestinya, untuk crush atau untuk saudara atau ex juga nggak apa-apa ya. Mudah banget caranya, bisa DM atau komen di Instagram Epis on Sky. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, and see you. Semangat buat ke depan. Oke, terima kasih Mas Arasi. Ya, sama-sama.